Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, ketemu lagi dengan saya di Smart Care Education, channel yang membahas tentang fisika. Kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Jika kita mengukur objek, apa sih yang kita ukur? Kira-kira alat apa ya yang kita gunakan untuk mengetahui hasil ukurnya? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Yang pertama, ilustrasi mengenai seorang anak ingin mengukur kain. Yang kedua adalah di mana ada 3 anak ingin mengukur sebuah benda. Dan juga ada seorang ibu yang ingin mengukur anaknya yang sedang sakit. Kira-kira mereka akan menggunakan alat ukur apa ya untuk mengetahui hasilnya? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai besaran dan satuan. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Contohnya, massa, panjang, waktu, kuat arus, volume, dan sebagainya. Untuk satuan sendiri, satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran dan melekat pada nilai besaran. Contohnya meter, sekon, kilogram, sentimeter, ampere, volt, dan sebagainya. Misalkan saat kamu membaca lampu 5 watt, kira-kira apa besaran dan satuannya? Nah, ini dia. Besarannya adalah daya listrik, satuannya watt, dan nilai besarannya adalah 5. Besaran terdiri dari 2 besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok, misalkan satuan turunan dari luas. Luas itu diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangunan. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya kan meter. Jadi satuan turunan luas adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Ini dia besaran pokok. Ada 7 macam dengan 7 satuan. Mari kita perhatikan. Jumlah besaran pokok ada 7. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat satuannya mol. Jumlah besaran pokok ada 7. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat satuannya mol. Dan kemudian ini adalah besaran turunannya. Ada gaya, luas, volume, dan lain sebagainya. Silahkan diperhatikan. Wah, ternyata benar ya, besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Terlihat dari berbagai macam besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran-besaran pokok yang sudah kita ketahui. Besaran sendiri tidak bisa lepas dari satuan. Lantas, kenapa sih harus ada satuan? Jika tidak ada satuan, lantas bagaimana kita membandingkan besaran? Contohnya, misalkan ada seseorang yang membeli beras. Saat ditanya, ingin membeli beras berapa? 2.
Nah, dua ini dua apa ya kalau tidak ada satuan? Apakah dua ember, dua genggam, atau dua mangkuk, atau mungkin dua truk? Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku, dia memiliki nilai yang sama. Artinya, jika tongkat tersebut diukur di Indonesia 2 meter, maka di Belanda pun akan sama, yaitu 2 meter, karena sama-sama menggunakan satuan internasional, yaitu meter. Jika satuan tidak baku adalah satuan yang berbeda-beda, seperti misalkan mengukur menggunakan hasta, jengkal, maupun kaki. Karena hasta, jengkal, dan kaki setiap orang pasti berbeda-beda ukurannya. Pada satuan dikenal konversi satuan. Konversi adalah mengubah sesuatu ke bentuk sesuatu yang lainnya. Jadi contohnya dari sentimeter ke meter, dari kilogram ke gram, ataupun sebaliknya dari gram ke kilogram, dan juga dari Celsius ke Kelvin atau Kelvin ke Celsius. Setelah kita mempelajari besaran dan satuan, akhirnya kita bisa menjawab ilustrasi-ilustrasi yang sebelumnya. Di antaranya, yang pertama adalah ilustrasi anak yang mengukur kain, di mana ada anak lain yang menanyakan bagaimana cara mengukur kain tersebut. Jadi, kain tersebut diukur menggunakan meteran dan didapatlah hasilnya adalah 1 meter. Berarti besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter, dan nilainya adalah 1. Kemudian alat ukurnya adalah menggunakan meteran. Ilustrasi yang berikutnya adalah 3 orang anak yang ingin mengukur suatu benda, di mana yang diukur adalah ternyata masanya dengan menggunakan neraca. Dari hasil pengukuran, mereka memperoleh nilai 200 gram atau jika dikonversikan, maka nilainya adalah 0,2 kilogram. Itu adalah sedikitnya contoh tentang konversi satuan, di mana gram kita rubah menjadi kilogram, dari 200 gram menjadi 0,2 kilogram. Ilustrasi yang terakhir adalah ada seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Ibunya akan mengukur suhu badannya. Nah, untuk mengetahuinya menggunakan alat ukur termometer. Didapat hasilnya adalah 39 derajat Celcius. Jika dirubah menjadi Kelvin atau satuan suhu internasional, maka ditambah 273. Hasilnya adalah 312 Kelvin. Setelah kita mempelajari besaran dan satuan, selanjutnya kita membahas mengenai dimensi besaran. Nah, dimensi besaran adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Jadi, kita tahu bahwa pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Misal, luas. Luas merupakan besaran turunan, yaitu kombinasi dari panjang kali lebar. Nah, panjang di sini berdimensi adalah L, dan lebar juga L. Karena lebar yang diukur adalah panjangnya, jadi dia mengikuti dimensi panjang. Maka untuk luas sendiri dimensinya adalah L kali L atau L kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dimensinya adalah L. Kemudian lebarnya adalah juga L, karena yang diukur adalah panjang. Kemudian tingginya juga L, karena yang diukur juga panjangnya. Maka menggunakan dimensi panjang. Nah, hasilnya adalah L kali L kali L atau L kubik. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan tabel berikut. Ini merupakan tabel dimensi besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu,
kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan yang di sampingnya itu adalah satuannya. Kemudian diikuti dimensinya. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang menjelaskan mengenai dimensi untuk besaran turunan. Silahkan diperhatikan. Demikianlah penjelasan materi tentang besaran, satuan, dan dimensi. Semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kalian semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe SmartCare Education Channel untuk dukungan karya-karya yang dibuat dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Terima kasih.